Halo semuanya, ini video nggak akan saya edit. Terus ini hasil rekaman dari kamera handphone langsung. Jadi kalau misalkan agak hitam-hitam ya udah payah. Nah ini seri HP-nya iPhone jadul. Jadi kalau misalkan gambarnya jelek ya jangan nyalahin saya, salahin iPhone-nya. Kenapa kameranya jelek? Oke. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Oki Adityawan dan Bayu di channelnya ini, di channel sampah ngobrol bareng Oki. Kalau pagi-pagi biasanya ngobrol sama Pak Deden, ngawangkong, ngalor ngidul, asal disadar. Seperti biasa. Bahasa apa kita? Nggak ada pembahasan sih. Ini mah cuma iseng-iseng aja. Namanya juga channel sampah. Lagi iseng aja, nggak ada kerjaan. Ada sih kerjaan mah banyak. Cuma ngomongnya suka bilang nggak ada kerjaan. Mana gitu? Sedang rehat dalam bekerja. Kita menyempatkan diri untuk ngobrol. Nah, kita obrolin apa Pak? Enaknya. Aduh, tentang apa? Kita ngobrolin tentang apa ya? Bebas. Ngobrolin tentang kamu aja lah. Apaan sih? Kan ini channel orang. Jadi orang nanya. Nanya apa? Nah, nanya tentang kereta lah. Karena kan kamu seneng banget kereta. Nah, Halo, Madera, saya mau nanya, nah kerja sama aja Gak apa-apa, nggak usah. Sebentar, nanti diedit, nanti di-cut. Lanjut lagi, berlanjut. apa? Kita mau ngobrolin tentang Bayu. Ini jadi pertanyaan saya dan pertanyaan teman-teman mahasiswa juga. Kamu teh kan apa disebutnya sih orang yang senang kereta teh? Fans. Real fans. Oh iya. Ngomonginnya aku kamu ini romantis nih. Iya, nyatu. Sebenarnya enggak keral fans juga sih. Oh lain. Nah, Berarti enggak, bukan. masih KW. Real fans tuh sebenarnya ditujukan buat orang-orang yang anak-anak ya maksudnya. Nah, Bener dia pecinta kereta, tapi mungkin nggak lebih ke arah sisi ini penelitian kali ya. Gitu. Neliti ke dalam-dalamnya gitu. Oh real fans mah Dalam detail. Real fans mah jadi kalau menurut saya bukan jadi apa ya, lebih kuat di sisi dokumentasi. Oh real fans Gitu. mah didokumentasi. Ya. Yang senang kereta terus Lebih. mendokumentasikan. Lebih ke medianya, Lebih gitu kan. medianya Media, teh apa foto gitu. foto, video. ngolah apa itu namanya, ngolah ya mixing gitu video-video yang udah Tapi mereka- intinya mah kan tetap senang kereta juga kan. ya. Nah, terus bedanya kamu apa? Kalau saya neliti juga ke bagian dalamnya. Kan kamu mah Bagian- saya juga lihat video-video vlognya ke keretaan itunya. Nah, Terus sampai ke tempat pilot. Bukan pilot terus. kabin Kabin masinis juga kan sempat masuk kan, ada video-videonya, ada foto-fotonya. Terus proyekan juga di KAI juga. Nah itu ya yang dimaksud gitu. Bahwa nggak cuma real fans, tapi sebagai kayak observer gitu loh. Gimana sih Oh, emang ini, saya lagi nulis tesis juga nih tentang perubahan manajemen kereta Oke. api. Nah itu bagian dari sisi apa ya, meneliti lah gitu. meneliti. Tapi kan tapi real fans ada fans clubnya, ada banyak. resmi. Banyak Oh, emang resmi. contoh kayak yang Edan Sepur gitu, Oh, atau apa kalau yang resmi itu apa ya, nggak resmi, memang semua resmi gitu ya. resminya. Apa yang dia ngebahas histori tentang kereta api Oh, kamu gitu. mah nggak ikutan klub itu. saya nggak Cuma ikut untuk itu. pribadi emang seneng Nah, sama kereta. jadi komunikasi sama orang-orang internal gitu kan, internal di kantor pusat. Ya kan tambah kamu kenal orang-orangnya. Dulu magang di sana. Magang di sana pertama. Saya Ya, juga magang di sana. awalnya tuh memang kita Iya. dulu magang. Kita dulu magang di KAI. Cuman beda session gitu. Hmm. Jadi saya di session pertama, oke sessionnya kedua. Ya. Pada saya udah beres, oke baru masuk Ya, betul. gitu. Dan di tempat yang sama, divisi yang sama, Corporate Communication PT KAI kantor pusat. Kantor pusat. Keren. Itu ada yang teriak ibu-ibu biasa. Kita semua lagi ngerenghap. Istilahnya teh lagi narik nafas lah. Iya. Siap-siap menuju pulang. Oke, balik deh. Soalnya saya baru tahu. Kan dulu teman saya ada juga yang namanya fans sama bis. Bismania kalau itu. Bismania. Dia seneng sama bis.
cita-citanya pengen jadi supir bis tapi nggak diizinkan sama orang tuanya. Supir bis media apa? Kayak gini Ki. Tapi kan maksudnya ada yang ngefans sama bis, ada yang ngefans sama kereta, dan saya kan nggak ngefans sama kedua-duanya gitu ya. Terus serunya apa gitu, ngebahas kereta tuh serunya apa gitu? Gini, kereta pertama dijelasin dulu ya. Nah, sekarang kamu lihat lihat coba, lihat kamu. anak kecil. Oh ya, anak kecil. Oke. Nggak ada satupun anak kecil yang nggak suka kereta api. Yo gitu. Iyalah. Senang Mobile Legend anak kecil sekarang. Enggak, kayak anak-anak balita gitu. Oh, Anak iya. Dikasih mainannya karena itu. Nah, apalagi kalau ngeliat langsung. Oke. Pasti senang kereta api. Itu karena kereta api itu dia punya jalur sendiri. Itu yang nggak bisa dilihat kapanpun gitu. Tapi kalau bis kita bisa lihat dimanapun. Iya sih, bis mah di jalanan ya. Banyak di jalan mau bis yang dari yang mulai terbagus sampai yang udah bawa brok pun kita bisa lihat. Tapi kereta api hanya di tempat-tempat yang ada relnya. Kereta mah mahal sih. Mahal. Bukan nggak sembarangan orang, dah emang yang milik pemerintah kan. Ya. Kereta pribadi mah Sebenarnya ada milik swasta. Nah, kereta. Bukan maksudnya. Oh iya. Kali bis mah kan orang bisa beli bis, selesai. Oh iya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nah. Kan orang mah bisa beli bis, ngefans, ya punya bis sendiri. Ya. Harganya walaupun misalnya 1M, 2M, tapi bisa. beli. Tapi kan kereta mah nggak bisa dimiliki pribadi ya tuh. Benar tuh. Kereta tuh bisa dimiliki sama pribadi. Sebenarnya gini. Tapi duitnya kan mahal. Ya, satu lokomotif tuh kalau nggak salah 40M deh. Anjir 40M. Itu yang tipe CC 206 yang kabinnya 2 itu. Itu kalau nggak salah harganya segitu. Orang beli duit. Buka duit 40M beliin kerupuk, pinuhan lapang bola, orang pakai kerupuk. Itu nggak tahu 40M, nggak tahu 150M, lupa. Lupa. Oke, terus. Nah, terus dulu ada di apa tuh? Di Sumatera. Di Sumatera tuh ada yang punya satu perusahaan, dia punya lokomotif seri CC 203 warna hijau. Itu perusahaan apa ya, coba cari dulu. Perusahaan? Itu perusahaan kertas. Tapi punya kereta sendiri. Jalurnya jalur mana? Kertas di Sumatera yang punya kereta, googling dulu bentar, sorry. Nah, kita lihat deh. Nah, PT TEL. PT TEL. Ya. Punya perusahaan tapi kan. PT TEL itu Tanjung Nim Lestari Pulp and Paper, itu kan swasta. Ya. Oh, tapi punya kereta sendiri. Punya, dia 2 lokomotif. Buat ngangkut si kerjaan mereka kan. Nah, kalau untuk jalurnya trek rel kereta api itu sendiri, itu sebenarnya punya pemerintah, siapapun boleh. Oh, jadi kalau yang punya kereta oke pakai gitu. Jadi KAI pun sebenarnya bayar ke pemerintah itu. Padahal yang bikin rel mah kan Belanda. Tapi tetap masuknya ke pemerintah. Dulu sempat pas pada saat magang tuh kan sering ikut-ikut kayak seminar gitu di auditoriumnya kantor pusat. Ya, betul. Nah, kebetulan lagi ngebahas tentang masalah yang kereta api dan pemerintah gitu. Jadi regulasinya gimana sih kereta api itu, PT KAI itu bayar ke pemerintah. Terus pemerintah juga kalau nggak salah juga bayar apa gitu, saya nggak tahu. Nah, jadi intinya PT KAI itu yang punya armada kereta sebagai operatornya gitu ya, yang punya armada kereta, tapi pemerintah yang punya rel dan stasiun, yang punya wewenang gitu. Ya. Jadi kalau pemerintah mau membubarkan PT KAI atau mau disatukan sama PT perusahaan kereta api yang swasta bisa aja gitu. Itu. Ada wewenangnya punya pemerintah juga. Ya, tapi kan sekarang kalau misalnya kita punya kereta juga mau jalan di rel kan nggak sembarangan, meren. Ya. Tabrakan atau rel mah cuma satu-satu. Kalau saya juga sebenarnya tetap ada perizinan dan lain-lain lah ya. Pasti. Kenapa dia ada komunikasi antar di kabin masinis ke stasiun-stasiun. Iya, mereka gitu diadu kan biar nggak tabrakan. Terus sensor-sensornya juga banyak gitu kan di setiap rel tuh, di setiap titik-titik relnya itu. Kalau saya boleh sih ke kantor gitu ya, ke sini. Ngin pakai kereta. Bikin lori. Karena kan di dekat rumah tuh kan rel kereta. Jadi bikin lori itu motor atau mobil, naikin lah ke lori itu, terus ya udah jalan. Sampai sini, nyampe kampus. Itu pikiran-pikiran isengnya gitu ya. Pikiran iseng. Oke. Tapi
kita ngomongin kereta lagi. Kan kereta di Indonesia itu udah lama berenya di zaman Belanda lah gitu. Berarti kan seri-seri keretanya juga dari yang lokomotif uap sampai sekarang udah paling canggih apa sekarang? Sekarang yang paling canggih itu seri CC 205 di Sumatera. Itu tuh berapa cc ya? Wah, atau kalau CC berapa gede pokoknya. Pokoknya mau gede punya. Itu lokomotif paling canggih dan paling besar tenaganya. Yang ada di Indonesia. Kalau di luar berarti enggak kan? Ya, dan pabrikannya itu beda. Kalau yang CC 203, 201, 206 itu kan sistem penggeraknya diesel elektrik buatan General Electric Amerika. Pakai diesel. Ya. Oh, tetap pakai diesel. Tetap pakai diesel elektrik. Walaupun nggak ngebul gitu. Kan dulu mah masih kan ada kereta yang ngebul tuh gini. Itu kereta uap. Kereta uap Pakai uap. Oh, ini mah pakai diesel tapi nggak ngebul. Ngebul juga sih kalau lagi di throttle-nya, posisi throttle-nya. Ini sih tapi nggak sengebul dulu lah ya. Kalau di kereta tuh namanya notch, bukan throttle. Throttle itu mobil. Ya, sering ngegasna gitu nya. Gas lah. Ngebuka power gitu nya. Oke. Ya, nyala lumayan ya rame. EMD satu lagi yang CC205 tuh CC205 dan 202 itu produksinya EMD. EMD itu kalau nggak salah dari Kanada deh. Saya coba cari. AMD, saya tahunya AMD. AMD loh. Prosesor AMD. Ryzen. Elektromotif diesel. Nah, itu teh jenis mesin. Enggak, itu perusahaan kereta. Oh, perusahaan yang bikin kereta. Yang tadi CC205 dan 202. Itu ini elektromotif. Oh, iya. Mana nih? Mana pemilik Caterpillar mah nya Amerika untuk Kanada lah. Cleveland ya? Amerika berarti, Amerika. Kan masih satu ini ya, General Motor juga gitu. Oh, masih JE juga. Masih General Motor, masih JM, cuman beda anak kayak anak usaha gitu atau gimana, perusahaan merger tau lah. Sip. Sama si General Electric. Berarti kan udah ngalamin kekeretaan dari dulu ya? Soalnya dari kecil. Nah, dulu mah kan masih kena bebas ya kereta teh. Dulu ya bebas. Bisa masuk ke kabin juga. Bisa masuk ke kabin. Jadi masih bisa lihat-lihat gitunya. Bisa. Masinis ngapain teh, ngejalanin teh masih bisa dilihat. Nah, dulu tuh di tahun berapa? Terakhir bisa masuk. Sampai tahun berapanya terakhir? Terakhir tuh bisa masuk kabin. Sejak sebelum ganti Jonan. Bukan, Jonan tuh masih bisa sebenarnya tuh tahun 2009 kan ganti Jonan tuh. Oh, 2009 ya Jonan. 2009 Jonan ganti. Kalau nggak salah sih 2012 tuh terakhir. Masih bisa masuk kabin. Masih bisa masuk kabin. Tapi nggak bisa nyetop tengah jalan. Oh, dulu mah bisa nyetop. Bisa nyetop tengah jalan. Lah kan kereta tarik meureun, masih bisa nyetop. Bisa. Jadi gak angkot wae. Jadi gini, ada satu oknum. Oknum. Jadi si oknum ini dia punya nomor telepon, nomor HP-nya si masinis nih. Nah, karena dia udah deket nih sama si masinisnya atau sama krunya, satu lagi asisten masinis. Dia calling lah. Gua ada di poin mana gitu. Ntar tuh si kereta dipelanin. Naik dia. Picilakaeun wae. Jadi udah kayak angkot. Picilakaeun batur wae teh mau jelema loba lamun cilaka kumaha kan ketempuhan. Ya meureun dulu gitu ya. Dulu banyak mungkin ada kelalaian, mungkin ya dari petugas juga, makanya dulu ada kecelakaan kereta lah. Betul. Nah, ayeuna juga kan masih ada ya, tapi bisa diminimalisir lah. Kalau sekarang paling anjlok lah gitu, karena nggak akan sampai parah jika dulu non Bintaro ya. Wah, itu mah parah. Itu kan tabrakan gitu ya, terus yang banyak lah kejadian menyeramkan itu dengan kereta. Kalau sekarang mungkin dari sisi penambat rel itu karena kereta sering anjloknya di situ. Jadi sering ini nih kayak orang sering meriksa rel kereta tuh. Rel kereta sering jalan kan di situ di rel kereta kalau lagi olahraga sepedaan. Dulu 2 tahun yang lalu pernah nemuin tikungan yang di Cihaliwung itu. Cihaliwung itu di mana? Cimahi. Padalarang. Nah, itu kan tikungan besar tuh. Nah, tikungan besar itu ada rel gongsol namanya di setiap tikungan kereta sekarang. Fungsinya buat apa? Jaga roda yang sisi biar nggak ngaclok. Supaya nggak keluar jalur. Nah, itu ada banyak lah pokoknya di setiap tikungan itu banyak yang nggak kekontrol, dibiarin. Kecepatan kereta tinggi di situ 70-80 masih bisa di situ. Jadi wayahna we nya mun anjloknya wayahna udah, gitu.
nasib we gitu, padahal mah nggak dicek. Ya bisa dari situ, bisa dari apa namanya tanahnya labil apa enggak, bisa dari si sistem rodanya masih bagus apa masih macam-macam sih. Tanahnya labil kok nggak baperan gitu. Baperan. Macam-macam sih. Oke. Ngomongin kereta lumayan ramai ngomongin kereta karena saya nggak pernah ke kereta, jarang. Saya ke keretaan seumur hidup tuh saat tahun 2014-15 waktu sering naik gunung daerah Jogja lah. Berarti naik itu ya apa? Toja Selatan atau apa? Nggak tahu juga saya judulnya apa. Pokoknya mah nya Kahuripan pernah. Kahuripan. Argo Wilis namanya sih. Turangga meren. Ka Lempuyangan kalau nggak ke stasiun Jogja. Kalau Lempuyangan mah Kahuripan, Pasundan. Kahuripan. Ekonomi lah pokoknya mah yang duduknya ngampar. Da carangkeul. Yang di handap-handap ya. Yang di bawah. Jangan salah loh. KAI itu menerapkan sistem nggak boleh tidur di kolong-kolong jok. Tapi kenyataannya tetap masih ada. Tetap ada sih. Sekarang. Ya, tapi kan bangkunya kan misalkan itu bangku untuk bersama gitu ya. Satu bangku buat bertiga teh gini yang ngejejer. Ada pada depan sempit. Ada pada depan. Ya. Tapi kalau misalkan jarak Bandung Jogja kan lumayan cangkelnya, mendingan ngagoler di handap. Belum pernah Surabaya. Acan. Wah itu udah paling parah itu ke Surabaya. Oh habis itu pugunya. Karena lumayan Bandung Jogja juga saya pribadi yang nggak biasa pakai keretanya lumayan cangkel gitu. Jadi mendingan ngemper di bawah aja. Kalau nggak di lain peron apa sih? Bordes. Oh, tapi kalau ada petugas masuk sih karena dimarahin. Ya, tapi kalau misalkan udah nggak ada petugas ya kadinya deui angger. Kadang gini kalau misalnya tengah malam tuh kan petugas jarang ada yang jalan tuh. Paling yang jalan petugas teknisi lah, nggak mungkin si PKD atau Polsuska bukan PKD, Polsuska atau si paling nawaran pop mie itu juga jarang itu juga kalau udah tengah malam tidur mereka mah. Oh tidur. Nah itu sebenarnya kalau misalnya mau diterapkan ya terapkan lah gitu. Jadi supaya kadang juga saya juga keganggu juga sih sama orang yang begitu tidur di bawah gitu, kita lagi di atas tiba-tiba ada kaki injak aja. Ya. Apa ya? Oh kemarin ini kan lagi masa new normal nih. Ini kemarin saya naik ke lokal tuh. Ya. Hari Sabtu. Yang namanya Sabtu kan orang banyak yang libur. Itu di setiap kursi nggak ada yang namanya physical distancing, jaga jarak nggak ada. Oke. Saya mengomentarinya pada saat kereta masuk stasiun Ciroyom. Ciroyom banyak pedagang kan yang mau ke Ciroyom Bandung? Oh ya stasiun? Ya. Oh saya baru tahu Ciroyom. Yang mau ke Cicalengka tuh. Ciroyom teh bukannya dekat ke stasiun Bandung ya? Dekat. Jalan juga bisa sebenarnya jalan. Tapi ada stasiun kecil gitu? Ada stasiun. Saya baru tahu. Ciroyom. Jadi itu tuh jalurnya misah sama antara kereta cepat sama yang buat lokal. Oke. Oh itu bener-bener tuh nggak ada yang namanya physical distancing. Mereka tuh nggak peduli. Di setiap kursi itu kan ada tanda X ya, tanda X yang merah itu nggak peduli mereka. Ya udah, berarti sama jika obrolan kita dulu. Bis waktu di Jumahan. Kita dulu pernah ngobrolin Jumatan. Ya sebenarnya aturan ini abu-abu. Kata pemerintah katanya harus ditegakkan physical distancing, tapi kenyataannya makan kayak tadi di kereta gitu ya di stasiun, anggarnya pas sedak-sedak, anggarnya nempel di masjid sama gitu. Karena gini. Kalau dulu kan si kondektur itu jalan kondektur itu jalan kan, meriksain tiket, saya nggak ada. Dia cuma ngomong doang di mana di information center yang di setiap rangkaian kereta gitu ya, di setiap kayak di pusatnya gitu. Kalau di kereta-kereta cepat tuh ekspres ada KMP-nya, ada alat buat informasi gitu kan, ada mic-nya. Nah itu dia cuma ngomong di situ doang bahwa kita akan sampai di sini, tapi nggak ada yang namanya kondektur dan Polsuska ngecek ke itu tuh bahwa tolong dong di ini jaga jarak nggak ada. Korea meren capek lah mikiran orang banyak terus setiap hari setiap waktu kayaknya udah lelah. Udah hampir jam 3. Oke, terima kasih banyak. Ini obrolannya singkat, nanti kita bakal lanjut lagi obrolan tentang kereta sama Mang Bayu. Nanti lanjut di part 2, oke? Jadi terima kasih banyak, jangan lupa ditonton. Dadah.